Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Renungan firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 11 sampai ayat 12. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, renungan kita pada hari ini merupakan peristiwa terkait Salomo yang sangat terkenal. Kalau di zaman sekarang, Salomo dapat kita kategorikan seperti berita artis papan atas yang cukup sering dibahas orang, yang ceritanya tidak asing lagi, yang ceritanya sering menjadi bahan nasihat para orang tua, dan hampir semua orang, khususnya orang Kristen, mengetahui siapa itu Salomo. Walaupun teks ini adalah percakapan Salomo dengan Allah di dalam mimpinya, namun perikop berikutnya membuktikan sebuah peristiwa kebijaksanaan Salomo memberi keputusan kepada kedua orang perempuan sundal. Pada ayat ini Salomo sadar bahwa posisinya sebagai raja muda dan belum berpengalaman membutuhkan hikmat, yaitu untuk menimbang perkara dengan tujuan agar dapat menghakimi dan membedakan antara yang baik dan yang jahat di tengah umat Allah. Ini menjadi salah satu hal yang sangat penting dalam sebuah kepemimpinan. Memimpin sebuah komunitas bukanlah hal yang mudah, karena seorang pemimpin harus menjadi figur yang baik bagi yang dipimpinnya. Seseorang yang dipimpin boleh lebih pintar daripada pemimpinnya, tetapi dalam hal kebijaksanaan, seorang pemimpin dipercaya akan memiliki hikmat khusus yang berguna untuk kebaikan, keadilan, dan kesejahteraan yang dipimpinnya. Sungguh Salomo adalah seorang yang layak ditiru. Ia meminta apa yang lebih ia butuhkan daripada hanya sekadar meminta keinginan semata. Hikmat yang diterima oleh Salomo bukan hanya sekadar pengetahuan saja, tetapi ia mampu untuk menerapkan sebuah pengetahuan, dapat melihat sebab akibat sebuah tindakan, serta membuat keputusan yang berguna bagi seluruh umat Allah yang dipimpinnya. Lalu berikutnya Salomo juga hadir menjadi figur yang baik bagi kita karena ia meminta hikmat dengan tujuan kepemimpinannya di tengah-tengah komunitas umat Allah. Ini menjadi sebuah bentuk kepedulian agar menciptakan keadilan untuk umat Allah yang dia pimpin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, tidak semua orang mampu peduli dengan orang lain, apalagi orang itu tidak kita kenal. Tidak semua orang mampu berteman, walaupun orang itu kita kenal. Tidak semua orang mampu menyertakan nama saudara dan temannya di dalam doanya, apalagi orang itu tidak terlalu dekat dengan kita. Itulah yang Tuhan Yesus ajarkan, bahwa semua orang adalah saudara dan saudari yang harus kita kasihi. Walaupun suku, keluarga, latar belakang, dan agamanya berbeda, kita harus menunjukkan kasih Allah bagi mereka. Dari kebebasan meminta yang Allah berikan, Salomo meminta hikmat sebagai karunia yang lebih bernilai daripada kekayaan, umur panjang, dan nyawa musuhnya. Hikmat jauh lebih berharga dan dapat melampaui kekayaan, umur panjang, dan nyawa musuh. Melalui hikmat, orang-orang dapat melihat kekayaan sesungguhnya bukanlah memiliki banyak harta, hidup serakah yang melanggar perintah Allah. Meski umur seseorang tidak dapat diukur, namun melalui hikmat setiap orang dapat menjaga pola makannya untuk memperoleh tubuh yang sehat dan menghidupi dengan hikmat hukum Taurat yang kelima. Dan dengan hikmat, setiap orang dapat mengelola musuh-musuhnya dengan bijaksana, seperti mengalahkan amarah yang berlebihan. Bijaksana menjawab perkataan orang tanpa emosi, serta tetap kuat di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Lalu setelah itu, Salomo diberikan hadiah oleh Allah tanpa meminta. Allah memberikan kepada Salomo kekayaan dan kemuliaan.
Demikianlah segudang berkat dari Allah kalau kita mau meminta hikmat daripadanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur atas berkat dan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Tiada hentinya Engkau membekali kami di dalam kehidupan kami melalui firman-Mu dan melalui berbagai peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kami. Bapa di dalam sorga, asahlah kami melalui peristiwa-peristiwa yang kami temui di dalam kehidupan kami, seperti Salomo yang membawa ia semakin dekat kepada Tuhan, meminta yang ia butuhkan, peduli kepada orang lain. Ia meminta hikmat. Maka kami juga ya Tuhan meminta hikmat dan kebijaksanaan Tuhan. Baiklah kami hidup menjadi orang-orang yang mengasihi Allah, mengasihi sesama kami, mau mengutamakan orang lain, mau mengasihi saudara-saudari kami, dan kami menunjukkan bahwa kami menghidupi hikmat daripada Allah itu sendiri. Bapa di dalam sorga, berkatilah saudara-saudari kami yang berulang tahun pada hari ini dan juga keluarga yang merayakan ulang tahun pernikahan. Bapa di dalam sorga, berkat anugerah umur yang panjang ini mereka terima daripada-Mu. Kami mohon Engkau masih memberkati mereka pada hari-hari yang masih Engkau berikan. Engkau menambahkan berkat karunia-Mu kepada mereka ketika mereka melakukan segala pekerjaan mereka, melakukan segala pembelajaran, sekolah, perkuliahan, dan segala pekerjaan yang mereka lakukan sehari-hari. Kiranya Tuhan memberikan berkat-Mu, memberkati pekerjaan mereka, memberikan apa yang mereka butuhkan, dan memberikan tuntunan Roh-Mu, agar kami dengan hikmat Tuhan mampu menggunakan sebaik-baiknya segala berkat Tuhan yang telah Engkau berikan kepada kami. Bapa di dalam sorga, saudara-saudari kami yang sekarang terbaring sakit di rumah maupun di rumah sakit, kami mohon Tuhan Engkau memberkati mereka melalui makanan, minuman, dan usaha pengobatan, lawatan keluarga, dan para medis yang telah mereka lakukan. Kiranya Tuhan memberkati itu semua menjadi jalan kesembuhan bagi mereka. Bersukacita, bersyukur karena Tuhan telah memberikan kesembuhan kepada mereka. Maka pada hari-hari berikutnya pun kami boleh bersama-sama bersukacita, berkumpul, merayakan dan memuji nama Tuhan. Bapa di dalam sorga, sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami mohon penyertaan-Mu di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati. Saya Perlindungan Marpau, motivator dari Maastricht, Nederland, mengundang semua ruas HKBP Cijantung dari sekolah minggu, remaja, Naposo Bulung, dewasa hingga lansia. Kita bersama-sama menghadiri family gathering yang akan kita laksanakan pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2025. Di Rumah Perubahan kita akan kupas tuntas bagaimana motivasi kita untuk terus memperbaharui diri, proses transformasi, dan tentu bersuka cita dengan sesama keluarga ruas HKBP Cijantung ini. Sampai jumpa, Moliate, Shalom.